Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari saudara Ismail Syahim yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tapi pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kata bid'ah dalam kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ini korelasinya pemahaman secara fikihnya bagaimana? Contoh orang yang kencing berdiri, tidak sunnah. Terus apa dia bid'ah? Dan dia masuk neraka? Atau bagaimana? Mohon pencerahannya, bid'ah yang masuk neraka. Jazakallahu khairan. Baik. Saya ingin memberikan kritikan pada pertanyaannya ketika ditanyakan kencing berdiri tidak sunnah. Ya, kencing berdiri ini dibolehkan. Dan pada keadaan tertentu dia tidak ada masalah. Ya. Memang dalam keadaan tertentu dia makruh, tapi tidak sampai pada derajat keharaman. Tapi pada keadaan tertentu tidak ada masalah. Dan pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, mungkin jarang yang tahu bahwa Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih pernah kencing dalam keadaan berdiri. Sehingga dalam keadaan tertentu sebenarnya kencing dalam keadaan berdiri ini sesuai tuntunan juga. Ya, misalnya ketika keadaan sangat mendesak untuk kencing dalam keadaan berdiri dan aman, ya, bisa menjadi aman dari cipratan kencing itu, begitu pula aman dari sisi tertutup auratnya. Maka kencing berdiri dalam keadaan dibutuhkan seperti itu tidak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Taib. Saya ingin memberikan beberapa poin. Yang pertama, poin tentang bid'ah. Yang dimaksud bid'ah oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bid'ah secara syariat. Bukan bid'ah secara bahasa. Karena beliau sedang menjelaskan tentang agama Islam ketika beliau menyebutkan hadis ini. Sehingga ketika beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, maksudnya adalah wa kullu bid'atin fid dini dhalalah. Bid'ah yang berkaitan dengan agama Islam itu sesat, menyimpang. Ini yang pertama. Sehingga ketika ada hal-hal yang baru atau hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, tetapi dia masalah dunia, maka tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Mungkin bisa disebut sebagai kemaksiatan. Atau kalau dia hal baru dan tidak ada masalah, tidak bertentangan dengan Islam, ya, dia tidak disebut sebagai bid'ah sama sekali, bahkan tidak disebut sebagai maksiat, dibolehkan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Dalam masalah selain ibadah, itu pada asalnya dibolehkan. Ya, makanya para ulama mempunyai banyak kaidah yang menjelaskan masalah itu. Ada yang mengatakan al-aslu fil asya al-muntafa' biha al-hil wal ibahah. Pada asalnya segala sesuatu yang mendatangkan manfaat itu halal dan dibolehkan. Ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang di luar dari masalah-masalah, ya, syariat, masalah-masalah ibadah. Yang di luar masalah ibadah maksudnya ini. Karena kalau kita masukkan masalah ibadah ke sini, maka akan banyak bid'ah yang dibolehkan oleh para ulama.
Dan ini tidak diinginkan oleh para ulama. Yang dimaksud al-asya, yang segala sesuatu yang bermanfaat di situ adalah segala sesuatu yang di luar ibadah. Kemudian ada lagi kaidah al-aslu fil buyu al-hil wal ibahah. Pada asalnya jual beli itu dibolehkan dan halal. Al-aslu fi syurut al-hil wal ibahah. Pada asalnya syarat-syarat yang diajukan oleh dua orang yang sedang berakad itu boleh dan halal. Ini masalah-masalah yang di luar ibadah, karena memang pada asalnya dibolehkan. Masalah-masalah yang di luar ibadah ini bukan bid'ah. Kencing, apakah kencing ibadah? Tidak ibadah. Sehingga misalnya ya, ada orang kencing dalam keadaan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, ya, misalnya kencing dalam keadaan berlari, tidak bisa kita katakan dia melakukan bid'ah karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Tidak, dia bermaksiat, iya, dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, melanggar larangan syariat Islam, iya, tapi pelanggaran tersebut tidak masuk dalam ranah bid'ah, masuknya dalam ranah kemaksiatan. Ya, ini harus dibedakan. Bid'ah itu khusus untuk masalah ibadah. Dalam masalah selain ibadah, ya, apabila ada pelanggaran, namanya bukan bid'ah lagi, namanya misalnya kemaksiatan. Baik. Kemudian yang perlu kita soroti di sini, ketika dikatakan bahwa bid'ah, semua bid'ah itu di neraka, ini maksudnya adalah ancaman. Ini maksudnya adalah ancaman bagi orang yang melakukan bid'ah. Dan ancaman itu bisa dimaafkan atau bisa tidak terwujud. Ancaman itu bisa dimaafkan. Ya, sesuatu yang buruk yang diancam dengan neraka itu bisa saja Allah maafkan. Bisa saja Allah tidak wujudkan ancaman itu karena karamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mengampuninya. Jadi ini adalah ancaman. Kita harus pahami ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua bid'ah yang ada dalam agama Islam yang berkaitan dengan ibadah itu diancam oleh Allah dengan neraka. Ini yang harus kita pahami. Bukan berarti semua bid'ah pasti akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Tidak pasti. Tapi pasti mendatangkan ancaman untuk masuk ke neraka, iya. Tapi apakah pasti akan memasukkan seseorang ke dalam neraka? Belum tentu. Karena ancaman tersebut bisa saja tidak Allah wujudkan, karena Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pengampun. Ya, sama dengan janji. Kalau misalnya ada hadis yang mengatakan ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menjamin kehidupan anak yatim itu nantinya di surga seperti ini. Apakah semua orang yang menanggung kehidupan anak yatim akan di surga? Atau bahkan dekat dengan Rasulullah sampai seperti ini? Jawabannya tidak. Itu hanya janji. Kalau janji itu dipenuhi dengan syarat-syaratnya, maka janji itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau janji ini ternyata dirusak oleh hal-hal yang lain, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, ada penghalang-penghalangnya, ya janji tersebut tidak akan terwujud. Janji dan ancaman kita harus memahaminya demikian. Ya, janji dan ancaman harus kita pahami demikian. Tidak pasti terwujud. Karena itu ada syarat rukunnya, ada syarat dan ada penghalangnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang, maka janji tersebut akan terwujud. Ancaman itu akan terwujud. Tapi kalau misalnya
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, kemudian ada penghalang, janji tidak akan terwujud, ancaman juga demikian tidak akan dibuktikan, diwujudkan. Misalnya ada orang dia menyantuni anak yatim atau menanggung kehidupan anak yatim, bahkan dia punya 10.000 anak yatim yang dia tanggung kehidupannya, tapi dia musyrik, tapi dia melakukan kesyirikan. Apakah akan masuk surga? Jawabannya tidak, ada penghalang di sini. Sama dengan tadi, ada orang melakukan kebid'ahan, tapi ternyata amal kebaikannya sangat banyak sekali. Ketika ditimbang, amal kebaikannya lebih berat daripada amal bid'ahnya. Apakah dia tetap masuk neraka? Jawabannya tidak. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah, karena amal timbangan kebaikan dia jauh lebih berat daripada amal bid'ahnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, ya. Kewajiban kita adalah berhati-hati dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan-perbuatan ibadah yang diada-adakan dalam agama ini. Dulu tidak ada, sekarang ada. Padahal orang dahulu mampu melakukannya. Ada dorongan untuk melakukannya, tidak ada penghalang untuk melakukannya, tetapi mereka tinggalkan. Dan banyak dilakukan oleh orang di zaman ini. Ini kita harus hati-hati, jangan bermain api. Ya, ini yang ingin Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.